Oke guys, balik lagi di berbincang-bincang dengan siapapun. Kali ini saya sudah mengundang Andi nih apa? Andini Yulia Putri Agustina. Oke. Oke, Andin, gimana kabar? Oh udah ya tadi ya, Pak. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, gini kita apa? Mulai dari umumnya dulu aja lah kan Andin itu di sekolah perawatan kan? Iya, sekolah keperawatan. Sekolah apa namanya? Hah? Sekolah apa namanya? Sekolahku namanya SMK Mutiara Cendekia Kota Sukabumi. Widih. Udah Iya. kelulusan belum? Kelulusan besok, baru besok. Oh Karena besok. kemarin tuh tanggal 2 Mei diundur. Nah diundur kan nggak ngulin. Iya kan, diundur itu karena kepala sekolah lagi ada urusan gitu kan. Kita kelulusannya bukan online, kita kelulusannya tuh ke sekolah gitu. Oh, kirain kepala sekolahnya kena. Jangan gitu ya. Dasar. Jangan. Ya jangan gitu ngomongnya, jangan bener gitu. Guys. Astagfirullah, nggak bercanda. Oke, itu jadi kan yang sekolah di perawatan itu gak banyak dari Sukabumi itu ya. Iya, Di Andin itu emang tiap di kelas ada berapa orang? karena karena perawat itu kan mungkin menurut orang apa ya, kayak misalkan jorok gitu kan, mainnya darah terus kayak ya gitulah. Nah jadi orang tuh berpikirnya mungkin males masuk ke perawatan gitu, jadi lebih banyak, menurut aku nih ya, lebih Iya. banyak minatnya ke farmasi daripada perawat. Kalau perawat itu, kalau kelas aku 17 orang deh kalau nggak salah, 17 orang. Sebenarnya tuh udah apa ya, 20 berapa gitu aku lupa. Terus pada keluar, pada pindah gitu sekolahnya. Terus Oh. nggak ada yang pindah ke farmasi. Jadi farmasi sama perawat tuh beda. Iya, gitu. Pokoknya mah boy. Gimana kehidupan menjadi sekolah perawatan? Jadi gimana ya, sebenarnya makan aku mal nggak tertarik banget sama keperawatan. Pengennya tuh masuk kecantikan atau nggak tahu boga. Ya terus Tapi kenapa kan masuk itu? hah? Kenapa masuk perawatan? Iya, karena mama yang nyuruh, mama Oh. nyuruh masuk ke perawatan. Jadi aku ya gini, mau nggak mau jadi perawat kan. Pertamanya tuh jenuh gitu kan, jenuh, bosen, Iya. materi praktek, nyuntik ini itu kan, bosen, jenuh gitu kan. Tapi semakin kesini, semakin hari seiring Makin jalannya menikmati waktu, nyuntik orang ya. enggak, kita tuh saling menyakiti ya gitulah. Iya kan Kita bakal. sama perawat itu saling menyakiti. Nah, saling menyakiti. Oh iya. Saling Iya, menyuntik. karena kan saling menyuntik. Nah itu kan saling menyuntik, jadi kita saling menyakiti. Iya Nah pagi. terus Iya gimana? Terus? Nah terus sama kan dimasukin ke perawat ya. Mm-mm. Nah seiring jalannya waktu, kok lama-lama jadi tertariknya karena penasaran Karena sama praktek-prakteknya. iya. Karena ekstrim gitu loh, menurut aku. Iya sih ya. Bikin Ya penasaran iyalah. parah. Atau praktek mana lagi yang berhubungan dengan nyawa gitu. Iya, nah kayak praktek ini nih, NGT gitu kan, masukin selang ke hidung gitu. NGT Sama itu apa? kateter masukin. NGT itu apa? NGT itu jadi apa ya, untuk si pasien nggak bisa makan lewat mulut, jadi kita bantu makan lewat selang, Oh, dimasukin ke dalam hidung sebelah kanan. yang itu yang di Bekasi Suntikan ya. Iya, yang makannya Iya. pakai lewat suntikan gitu. Paham. Terus. Nah, sama ini deh, apa ya, yang menurut aku kateter juga serem sih menurut aku. Karena
kateter kan masukin selang ke alat kelamin supaya kita bisa lancar intinya ya maksudnya BAK-nya biar lancar Oh itu gitu kan. yang pas Ya kamu kalau salah PKL bukan sih? tindakannya, salah masukinnya ataupun salah lakuinnya bahaya juga buat nyawa. Berarti emang Harus lebih. langsung tindakan operasi itulah. Berarti bahaya banget ya. Iya emang. Iya. Tapi banyak yang bilang Tapi kalau jadi perawat itu emang awalnya doang yang susah gitu. Tapi kalau udah jadi perawat aslinya enak katanya. iya, pertama susah itu emang karena kan perawat tuh materi. Kita harus belajar dasar dulu kan sebelum praktik. Nah, itu tuh bener-bener jenuh, bosen banget. Nah, terus juga apalagi yang mentalnya belum kuat sama suntikan gitu. Jadi, males, takut gitu. Tapi kalau udah pertama kali nyuntik takut oke lah. Nah, kedua kali nyuntik pasti ketagihan, pengen lagi nyuntik, penasaran loh. Penasarannya tinggi, serius. Jadi kok jadi itu gak ya yang pakai suntikan sendiri kan jadi ketagihan deh. Mungkin kali ya temen aku. enggak bercanda. Enggak lah, kalau nyuntik sendiri gimana ya, susah. Ya kan katanya Tapi bisa juga deh kayaknya. iya jangan sampai lah. Kalau kayak gitu kayak sama aja kayak make obat-obatan tuh. Oh iya benar. Jadi sakau gitu. Pakai Kalau nggak narkoba. nyuntik itu sakau. Aing pengen nyuntik ya. Iya benar. Aduh, parah. Gak bisa itu, gak bisa. Aduh, kok jadi ngakak gini. Gak bisa itu. Terus yang apa ya, kalau buat pengalaman yang paling bakal dikenang nih, kan udah mau lulus kali ya. Nah, pengalaman yang paling bakal dikenang di sekolah perawatan itu apa? Karena kita perawat ya, jadi lebih banyak praktik ke teman, kayak kita mandiin teman, terus kita Mandiin teman. kita bungkus teman pakai kain kafan gitu kan ya, karena ada pelajarannya Kan terus juga ngebungkus teman pakai kain kapan itu ada pelajarannya? ada perawatan Serius? pada jenazah. Itu gak dibikin mati itu? Harus dibikin mati dulu ya, like pakai pisau dah. Tapi itu seriusan ada? Iya seriusan ada pelajarannya. Pelajarannya itu perawatan pada jenazah ya gitu. Karena kita seringnya di lab gitu kan, biasa ya anak-anak keperawatan itu kan apa aja dimainin, kayak kursi roda dimainin, pura jadi kaki nenek lah, gitulah, di mobil-mobilan lah, motor-motoran. Belum juga kalau misalkan ada apa ya, kayak organ tubuh gitu loh, patung-patung kayak gitulah. Iya. Itu Ya, seru banget. udah namanya naik SMK dikasih peralatan anak IPA kan. Iya ya. Pasti lah, ngerti pasti ngerti. Terus juga apalagi kalau lagi belajar nih, nah terus belajarnya tentang ilmu penyakit. Nah kebanyakan kan pakai bahasa medis tuh, bahasa Inggris juga kan biasanya. Nah kita tuh pasti aja satu bengong semua bengong. Ya itu apalagi kalau yang belum ngerti apa-apa kan, kayak Gigantus Electus Protamus ya kayak gitulah. Nah itu terus serunya temen aku nih, serunya tuh satu goblok semua. Jadi gak ada yang satu pintar goblok semua gitu. Ya gitu. Terus ya misal 3 orang pintar nih, yang lainnya enggak. Yang lainnya juga ngasut si orang pintar itu. Jadi orang pintarnya ikut goblok. Pokoknya kelas aku tuh friendly banget. Ya udah mah orangnya sedikit kan, jadi keluarganya lebih kena ya. Iya, dibanding yang dari 36 orang per kelasnya. Iya. Suka berkubu-kubu. Apalagi kan kita udah PKL udah di Wisma sama di klinik, jadi keluarganya juga lebih dapat gitulah. Lebih menurut aku nih ya,
waktu mereka belum PKL sama udah sesudah PKL tuh berubah banget, drastis banget berubahnya, parah. Ya mungkin karena kan di Wisma Kayak juga kan apa melayani orang tua yang harus sabar. iya itu harus sabar. Meskipun aku tidak mengalami Ini tuh tapi ya, aku mengerti lah. iya parah dong, anak-anak cowok bisa sesabar gitu dong. Bayangin anak cowok bisa sesabar gitu kelas tumben gitu kan, yang awalnya bodo amatan pas udah PKL wah berubah banget, kayak bukan dia gitu. udah berubah ya. Iya gitu. Aduh jadi kangen itu sama teman-teman. Oh ya udah berapa bulan gak masuk sekolah? Apa ya? Udah berapa bulan gak masuk sekolah? Berapa bulan ya? Udah lama. Udah lama ya. Sebulan lebih, hampir 2 bulan kayaknya. Terus pas Hampir masuk 2 juga bulanan langsung lah. lulus ya? Gak kerasa duh. Iya. Ya cuma bahan doang. Kita lulus ya. Ya ampun. Hari kamu ada uji kom enggak? Ada dong uji komnya. Duh, demi apapun itu waktu uji kom tuh ya, semua yang pagi-pagi fresh banget pas udah ada pengujinya, semua tiba-tiba emang kapan nih kom? keringet dingin. Udah lama, hampir berapa bulan yang lalu gitu. Oh berarti praktek langsung ya? Iya praktek langsung. Praktek langsungnya itu ribet, enggak ribet, maksudnya ramai lah gitu. Gimana emang prakteknya? Tapi deg-degan, seriusan deg-degan banget. Karena kan uji kom ini ya, ngeiniin asisten keperawatan kita kompeten apa enggaknya. Iya. Ya gitu. Oh perawat itu perawat dari orang lain atau? Iya perawat dari orang lain, dari mana ya, dari Bandung apa dari Tasik gitu. Oh my lord, ternyata. Iya dua orang itu, satu farmasi satu perawat yang ujinya itu di depan langsung, kayak bener-bener kita lagi diliatin sama apa ya, pokoknya bener-bener kayak deg-degan, takutnya ada gitu loh. Nelpon semuanya yang ada udah apa? pertama hafal ya, bisa gini loh, kita hafal nih, terus waktu udah lihat penguji padahal biasa ya gitu kan, tiba-tiba langsung ngeblank gitu ya. Iya saking nervous. Iya paham. Terus sehabis ini Adin mau kemana? Kuliah, kerja? Tadinya mau kuliah, tapi karena ada kayak gitulah pokoknya lah. Karena nenek bilang jangan dulu kuliah aja, udah kerja dulu aja, jadi aku kerja. Doain ya guys. Amin guys, amin. Rencana kerja mau di mana emang? Kerjanya jadi itu dokter. Aku bakal jadi perawat juga, tapi nggak perawat rumah sakit. Perawat apa tuh? Perawat home care, aku perawat di rumah, jadi punya perawat pribadi gitu loh. Oh. Iya gitu. Iya. Pokoknya doain aja semoga lancar. Amin. Kalau nanti misalkan jadinya kuliahnya di mana? Aku kepingin kuliah itu di Unpad. Unpad? Ya di Unpad di Bandung. Ngambil jurusan? Ya ngambil jurusan keperawatan. Lanjutin. Iya sih. Tapi ada gak sih orang yang dari keperawatan taunya melenceng? Ada, teman-teman aku juga gitu kok. Iyanya? Kayak nih, ya kayak temen aku nih si Farhani yang cowok. Iya. Itu perawat kan. Terus dia sekarang nggak tahu ke tentara atau ke polisi. Terus si Ita tuh dia di STIE tipe-tipe sorry. Di STIE dia ngambil manajemen apa akuntansi gitu. Gitu. Emang berarti banyak aja sih ya yang melenceng gitu. Tapi kalau jadi polisi atau tentara masih nyambung sama medis mah, sama perawatan mah. Iya sih. Cuman kalau jadi kan manajemen nggak seharusnya kita SMK-nya ini terus kita ngelanjutin ini juga, enggak lah. Kita juga bisa cari pengalaman baru. Ya hitung-hitungnya SMK itu dasar lah. Iya benar sekali. Apalagi ada aja orang tua yang memaksa untuk lanjutkan apa yang di SMK-nya itu nih. Misalkan jurusannya ini terus dipaksa untuk ngelanjutin nih. Iya,
Kalau menurut aku nih ya, Ya. karena kita dulunya SMA kesehatan, mau farmasi ataupun perawat, terus kita lanjutin lagi kuliah yang sama jurusannya, lebih bagusnya itu kita nggak usah belajar dasar-dasarnya karena kita udah tahu dasar-dasarnya waktu di sekolah SMK Jadi sama gitu. ada poin plusnya gitu ya. Iya gitu. Tapi gampang sih kalau dari SMK perawatan masuk kuliah kayak gitu. Gampang, ya mungkin gampang kayaknya. Soalnya Soalnya kan udah punya dasar. iya sih, kan dibanding SMA mah kan katanya susah masuk ke dokteran mah gitu atau perawatan macam. Kalau menurut aku kedokteran itu kan emang MIPA ya. Iya. Itu aduh, harus anatomi fisiologinya juga harus benar-benar mantap. Itu Biologi yang gitu-gitunya harus mantap. anatomi IKT-nya harus fisiologi mantap. itu apa aku tidak paham. Saya anak SMK. Saya saya anak SMK. Aduh, Oke, tapi jadi ada juga loh yang gimana? SMA ke keperawatan gitu. Dari SMA ke perawatan. Oh, dari SMA? Iya, ada juga. Iyalah, pasti ada juga sih. Tapi kayaknya kalau kayak gitu bisa aja sih. Bisa aja sih. Ya, emang bisa. Iya, bisa ya. Ngapain Iya, berpikir bisa. ya? Kecuali kalau kayaknya kalau dari IPS ke kedokteran atau nggak ke perawatan itu rada melenceng itu. Iya. Kayaknya. Berapa persen ya itu persentasenya? Sangat. Ya, paling 60%. Itu kayaknya masih kegedean 60%. Mungkin di bawah 60%. Anjir. Mungkin ya kan ya, tapi kalau rezeki mah Mungkin. siapa tahu gitu. Mungkin. Ya, kan nggak ada yang tahu ya. Ya, semangat untuk anak SMA ke kedokteran. Tapi anak-anak kedokteran itu kebanyakannya anak SMK loh, SMA. Jangan salah loh. SMA-nya SMA kan tuh IPA mungkin, MIPA. iya, IPA. Kayak ada yang IPS IPA kayaknya mungkin. gitu. Mungkin ada IPS Iya. tapi dikit gitu Iya. loh. Kalau dari Mungkin. itu mah satu orang dari 1000 orang. Satu dari 10 orang. Ya gitu. Nah itu. Satu dari 10 orang. Nah itu. Jahat banget kita Ya ini. diterapkan kan. Jahat. Ya kan tidak ada yang tahu rezeki. Kita gini tuh biar motivasi aja lah. Iya. Ya kan? Supaya belajarnya lebih giat lagi. Iya kan? Ya motivasi untuk ngelanjutin atau udah mending gak usah. Motivasi untuk melanjutkan. Oh berarti aku tuh harus belajar lebih giat lagi gitu loh. Jadi aku tuh harus ngebuktiin meskipun aku anak IPS aku bisa masuk kedokteran. Aduh, parah. Tapi ada satu cara tahu gimana caranya IPS bisa masuk ke kedokteran? Ya serius? Iya. Gimana? SMA-nya 2 kali masuk IPA. Anjir. 6 tahun dong. Belajar 6 tahun tuh. Belajar 6 tahun. Terus lulus dari itu langsung belajar ke kedokteran selama 5 tahun gitu. Lulusnya mau berapa tahun? Tua iya. Sukses belum? Buru butek ya. Ya Allah, dosa. Aduh. Bukan aku. Oke, sekarang kita membahas tentang itu ya, tentang pandemi yang sekarang sedang terjadi. Wah. Siap-siap nih. Orang Iya. harus pintar nih, harus aja nih Enggak. kelihatannya. Ini kita mengomongkan fakta yang ada aja gitu. Kan nanti tanggal 6 Mei itu kan udah bakal jadi PSBB ya, udah fix. Ada sistem PSBB. Tahu gak? Tahu. Ya, itu. Nah, kan sebelum PSBB itu masih banyak aja ada yang keluar. Nongkrong gak penting gitu ya, masih ada aja gitu. Nah, menurut Andi nanti tanggal 6 kami bakal kosong atau masih ada aja ngeyel gitu? Karena dilihat di sebelumnya aja mungkin ya. Sebelum di
rencanain apa apa tadi teh? PSBB. Iya itu pokoknya mah ngarannya. Nah, mereka juga kan masih pada ngeyel kan, meskipun nggak semua, ada Iya. beberapa. Nah, mungkin diadakan ya, maksudnya disuruh diem di rumah gitu. Sekarang kan bakal ada pos-pos gitu kan. Kalau mau keluar juga harus lapor Sekarang dulu kan. emang udah ada emang. Tuh. Nah, paling ya keluar yang ini doang, yang kayak misalkan nyari kebutuhan pokok gitu. Kalau yang nggak jelas kayaknya bakal ada deh. Kayaknya. Iya, pasti ada aja yang nyolong-nyolong Iya, ya pasti ke ada aja jalan yang gitu. ngeyel gitu kan. Udah dikasih tahu juga susah. Iya, emang Iya, otaknya kena tuh corona nggak mau lagi dia kan. ya. Iya, itu makanya. Kadang suka bingung sama orang teh. Iya, kadang suka bingung. Harusnya tuh gimana ya? Harusnya tuh kan kita tutup kan, kayak misalkan restoran kayak gitu tutup. Tapi itu tuh ada sisi positif, ada sisi negatif juga deh menurut aku. Ya, kalau iyalah, toko-toko kayak gitu nutup. pasti ada. Ya menurut aku kan sisi positifnya mungkin udah nggak akan ada yang Orang nongki makan nggak iya jelas di gitu luar kan, iya. nggak akan ada yang keluarga jelas Iya, gitu tanpa benar. ada keperluan apapun lah itu. Nah, sisi Negatifnya. negatifnya kalau toko itu nutup, mereka dapat duit dari mana coy? Nah, itu permasalahan Nah di itu Indonesia. permasalahannya. Sebenarnya mah negara juga bisa aja nutup semua toko, semua pabrik, cuman mereka ngasih uangnya gimana? Makannya Nah gimana? itu makannya gimana? Nah, jadi kita juga butuh. Jadi sekarang bingung juga ya disuruh PSBB tapi gini. Nah iya, harusnya kalau kita bakal ngelakuin apa ini tadi teh pokok gitu PSBB. itu PSBB itu harusnya kita lihat dulu sisi lainnya, ya nggak bakal gimana, bakal ada masalah lagi atau enggak. Harusnya kita lihat itu dulu, jangan langsung ini ditetapin ini aja gitu kan. Ya mungkin juga pemerintah sudah memikirkan sematang-matangnya gitu. Ya, Mungkin gitu. juga kan di PSBB itu katanya itu pasar gak boleh lebih dari jam 10. Terus toko-toko tidak boleh lebih dari jam 6. Terus gak boleh parkir di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Itu apa gunanya ya? Gak boleh parkir di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Terus di tempat lain boleh gitu. Iya, di daerah itu doang yang gak boleh. Di bawahnya, di bawah Jalan Ahmad Yani itu boleh. Iya. Di situ mah boleh, yang itu mah gak boleh. Iya, di situ boleh. Ya belasanan nyebrang dikit lah, bukan Jalan Ahmad Yani. Di situ boleh. Gunanya apa? Oh mungkin kan dekat City Mall sama dekat pasar, jadi gak boleh ada yang rame-rame. Positive thinking kan aja. biasanya penuh ya sama motor-motor di depan. Nah, mereka itu tuh kayak gak mau parkir ke dalam ya sih. Iya. Kebanyakan gitu ya. Emang. Nah mungkin dari kepadatan itulah gitu kan. Jadi gak boleh ada yang di situ ya. Kita menghindar lah. Iya. Lebih baik mencegah kan. Iya benar. Terus nah itu kan pendapat Andi nih. Aku kan pernah baca ya yang kenapa orang bisa kena corona. Katanya kan corona itu ada yang karena kita ngumpul-ngumpul. Terus ada yang karena kita tidak menjaga kesehatan. Terus ada apa lagi sih corona? Kenapa lagi faktornya? Kita tidak memakai masker. Iya. Ya itu tidak menjaga kesehatan lah. Nah, kalau gitu berarti seharusnya dokter-dokter atau perawat gak bisa terkena dong, kan mereka pasti menjaga kesehatan. Terus iya mereka pakai APD. Iya, tapi kan ada aja yang kena. Iya. Kenapa gitu? Terus kayak Gojek yang suka keluar keliaran misalnya mah, seharusnya mereka banyak yang kena dong, sama tukang jual sama yang kayak gitunya.
Hmm, ya kan? iya sih. Nah, terus teh apa lagi ya? Ya mungkin itu aja, tapi jadi faktor kenapa bisa kena corona itu gimana gitu? Kalau faktornya kan emang ini virus ya. Iya, Virus itu kan bisa menyebar dari sentuhan tangan, terus dari udara juga kan. iya, iya. Nah, emang benar kita harus menjaga kesehatan. Nah, harusnya tuh apa yang kena mungkin ke satu dia nggak menjaga kesehatannya, mungkin kedua juga ya dia nggak suka cuci tangan tuh sering mengabaikan informasi-informasi untuk Iya. mencegah terjadinya COVID-19 itu. Mm-mm. Gitu. Terus tadi apa tadi teh yang dokter sama perawat kena, karena menurut aku nih Iya, kita tuh sebagai perawat sama dokter itu kan sama manusia, kita juga butuh istirahat. Dan sedangkan semakin hari COVID itu semakin merajalela ya. menambah, Iya. semakin merajalela, semakin nilai ininya tinggi. Mm-mm. Sedangkan perawat-perawat sama dokter-dokter itu Masih juga segitu-segitu aja. masih masih minim tuh loh, masih kurang Iya, gitu. iya, iya. Nah, sedangkan kalau kita pakai APD nih ya, APD yang khusus buat itu, yang nangani itu, Iya. kita tuh kan tebel banget. Udah mah kita maksudnya sedikit ngehirup udaranya. Iya, iya, Kita iya. butuh kita ngehirup oksigen sedikit. Terus juga kan kita pasti lebih kecapean. Kita kan di tubuh butuh cairan kan, lebih Oh, butuh mm-mm. banyak cairan. Sedangkan kalau misalkan kita minum juga susah kalau pakai baju APD itu loh. Jadi kebanyakan bukan karena apa ya, Tertular bukan bukan, karena orang atau enggak karena kita kurang menjaga, tapi lebih iya, kita karena tapi kecapean, jadi lebih mudah gitu ya. iya bisa juga kecapean gitu. Tapi ada juga yang ada pasien suka nyebelin, tau gak sih, Oh ya, kayak dia yang sakit menularkan gitu. tiba-tiba. Iya, dia sakit, udah tahu sakit, harusnya diem di rumah sakit, kita rawat, kita kan baik gitu kan, senantiasa aja Iyalah. dari sakit sampai sembuh, sama kita benar-benar dirawat, sama kita benar-benar dipantau keadaannya. Terus ada yang apa sih itu pasien-pasien tuh yang lari, terus ada pasien-pasien yang bohong sama keadaannya kan. Tah, Kalau itu ya, misalkan itu yang brengsek gitu pasien ya, Bang. apa Emang bajingan yang kayak gitu. iya emang nyebelin kan, keselin kan itu pasien lah tuh. Kan kalau misalkan kita tanya nih gimana keadaannya sekarang, terus kalau misalkan si pasien yang ngebohong, kita kan jadi nggak ngelakuin tindakan apapun lagi Iya, iya kan. benar. Oh, Nah, ya. padahal harusnya kita ngelakuin tindakan selanjutnya, tindakan yang baru, yang harus dipercepat lah tindakannya misalkan Mm-mm. gitu. Nah, jadi kebanyakan tuh yang pada meninggal mungkin ada sebagian dari itu juga. Terus Mm-mm. ada juga virus ini kan emang penyebatan ini ya, pernapasan Iya, iya. susah banget. Pernapasan kan penting ya. Mm-mm. Banget, Jadi banget. ada dari situ, ada dari yang si pasien brengsek. Pasien Maksudnya brengsek. yang nyebelin gitu. Terus Iya. sama kenapa banyaknya sekarang virusnya kemana-mana, karena kan Hmm. misalkan nih si A sakit, dia harus isolasi tapi dia malah kabur. Nah, terus kan orang nggak tahu dia punya virus, maksudnya dia Iya. terkena virus itu atau enggak Dan kan. gak bakal Terus dia kelihatan secara misalkan fisik megang ya. aja, contoh megang ido gitu kan, nanti ido kena gitu Iya. kan. Iya, jangan aku juga gitu ya. Terus ido ngomong, ido nggak pakai masker gitu kan, kena. Soalnya dari mulut itu kan kena, aduh. Jadi Terus tiba-tiba nggak nyebar cuci aja, tangan tiba-tiba gitu banyak kan. aja ya. Iya gitu. Ya sih, kalau menurut aku juga dokternya bukan pahlawan, bukan saya teh bukan superhero gitu ya, nggak punya kekuatan yang orang nggak jujur ya kita nggak tahu gitu. Bener Nah gak sih? itu, kita juga butuh kejujuran kalian buat tahu keadaan kalian sekarang gimana, membaik atau tidak membaiknya gitu. Jadi kita Ah, tuh tahu kita bakal ngelakuin tindakan apa lagi setelah itu ya gitu loh. benar, 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 benar sekali, Andin.
Oke, Iya gitu. pesan dan kesan untuk orang-orang di sana sebagai kamu sebagai seorang perawat gitu. Anjay. Ya calon lah, Kasar. calon perawat lah Karon. eh ya mungkin apa ya, lebih inilah kesan-kesan kan, Kesan-pesan. kesannya kesan-pesan apa aja Ya udah. kesannya. Semoga Ido aku masuk di setiap pesan yang berkesan. Kesan itu kesimpulan kamu tentang ini. Tah, kalau pesan harapan kamu Tah, tong kok jadi tibalik ngakak ya tong. kesan. Kesannya sih ya semoga lebih baik lagi gitu kan daripada sebelumnya. Terus semoga juga lebih cepat ngurangin gitu kan ini kasus ini. Ampun, Amin. virus cepatlah pergi. Mm. Aku bosan dan aku jenuh di rumah. Ada jadi curhat. Oke. Pesannya? Iya, terus juga apa dong? Ya, lanjutin. Terus juga pesannya apa ya, Dok? Pesannya apa ya? Pada masuk ngaco gitu. Iya. Kumaha tuh dah bukannya hon ngacuna. Ya kan kamu sebagai calon perawat ingin menyampaikan apa gitu, menyampaikan harapan apa kepada seorang di luar sana yang baliin lah kalau kata kamu. Ya jangan ngeyel, coba jadi orang teh, dengerin coba apa yang yang disuruh, apa yang diperintahin gitu kan. Coba please lah, tolong diem di rumah, stay at home gitu kan. Jadi kan nggak menyebar gitu kan, jadi kita cepet bisa keluar dari rumah main gitu. Maksudnya seperti semula, seperti biasa gitu kan. Terus juga tolonglah yang ini, yang kalian yang diisolasi gitu, jujurlah gitu, kalian teh jujur ke dokter sama ke perawat, coba biar kalian teh cepet juga sembuhnya. Dan ini juga apa yang baik buat kalian gitu. Ya, Kalau nama jaga kesehatannya Idonya. Ya jangan aku dong Bukan lah. Ido doang, buat semuanya juga jaga kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, pokoknya cuci tangan 6 langkah, pokoknya jangan sampai lupa. Cuci tangan langkah? Pakai sabun. Iya, Ido bau ya? Enggak, maksudnya 6 langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Bukan. Bukan jalan. Oh bukan. Jalan. Kan aku 6 langkah jalan. Aduh masnya ini gimana nih, aduh. Ya oke, terima kasih Andin telah datang ke berbincang-bincang dengan siapapun ini. Iya, sama-sama. Ya, semoga Andin sehat-sehat saja dan mendapatkan pekerjaan yang lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Andin, terima kasih banyak. Sama-sama. Dadah.